Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. At the moment, I don't know. So market is not starting, but like I say, so I lived a not easy period. So to be honest, and maybe also for you, not bad, but for me. And also I think for an athlete is not easy when you got dengue. More for an athlete, I mean, because you need many times. So I played many years football, and I'm been sick so a few times, and but no one like this. So no one. And for restart to training, the first days it's been very tough. And also like I say, so family missing, all the periods. So it's been so strange. But so I like you and I like the fans here, I like everything, and I don't know what happened, but I'm still focused now on it. Terungkap sudah ya alasan Federico Barba ingin dipinjamkan, bukan lantaran gaji atau finansial loh ya, tapi ke kondisi fisik kali ya. Menurut Barba, Liga Indonesia itu berat, sebab cuma di Indonesia yang dalam satu minggu bisa main 2-3 kali, belum lagi main internasional. Dengan kondisi jarak yang cukup jauh, istilahnya kecapean kali ya. Ya buat kami sih wajar-wajar aja lah. Dulu juga Stefano Beltrame sempat juga ngeluhkan hal ini. Di liga luar, khususnya mungkin di Liga Italia, memang ada beberapa kompetisi juga sih. Tapi kan permasalahannya kalau di Liga Italia itu mungkin jaraknya deket-deket kali ya. Contoh ya, dari Como ke Milan aja itu cuma 40 km atau setengah jaman lah. Jarak dari Como ke Roma itu cuma 4 jam, itu pun dengan kondisi ya pakai kereta cuma 1 jam kan, pakai pesawat 1 jam lah. Dan biasanya tim-tim di Italia itu kalau memang jaraknya lebih dari 1 jam ya pakai pesawat lah. Di Indonesia paling deket kalau dari Bandung kemana? Ke Jakarta, itu pun 45 menit lah ya, itu pakai kereta ya. Apalagi jika harus ke Sulawesi, ke Maluku, atau mungkin ke Kalimantan. Dan mungkin Barba belum terbiasa dengan situasi yang seperti ini, makanya kita sama-sama tahu lah Barba ini sering sakit-sakitan, apalagi usai Barba ini usianya ya nggak muda lagi kan. Nah kemarin ada yang komentar, kenapa nggak dibawa aja anak istrinya ke Bandung gitu. Nah ini agak sulit ya, karena kan keluarga atau kondisi keluarga Barba ini nggak memungkinkan buat dia mengajak keluarganya ke Bandung ya. Kami pun nggak tahu ada masalah apa, cuman kata Barba sih nggak mungkin bawa anak istrinya ke Bandung. Jadi ya buat kalian para pendukung Persib ya udahlah ya, relain aja lah ya. Toh Persib itu kan belum pernah gagal loh kalau rekrut back baru. Siapa tahu kan penggantinya Barba juga bisa sepadan lah dengan Barba ya, meskipun kalau secara kehilangan ya ini kehilangan yang sangat berarti ya, kerasa banget lah ya bagi pertahanan Persib kalau Barba ini hilang gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau benar Barba ini out dari Persib, berarti back-back Persib lain aman dong? Ya nggak juga sih, karena kan awalnya Persib bidik pemain bertahan atau pemain asing back itu bukan buat gantiin Barba, tapi buat gantiin back lain. Nah artinya jika Barba yang out, Persib kemungkinan akan datangkan back lain juga. Hodak sendiri belum mau bicara ya siapa pemain-pemain yang akan keluar atau pemain-pemain yang akan masuk ke Persib ya. Sebab mungkin nunggu nanti ya usai lawan PSM atau lawan Kediri baru ada kode kali dari Hodak ya. Dan kita kan sama-sama tahu Hodak itu mengincar targetnya adalah juara paruh musim. Jadi pada dasarnya kami belum tahu nih ya siapa saja pemain-pemain yang kemungkinan akan out dari Persib dan siapa saja pemain-pemain yang mungkin akan masuk ke Persib ya, meskipun kalau rumor sih udah bertebaran ya, khususnya sektor back seperti kemarin siapa? Andrea Tiritelo, ada juga Alberto Rodriguez, juga Jason Davidson dan lain-lain. Tapi itu kan semuanya baru sebatas rumor. Apalagi setelah adanya seorang Jordi Hodak, Luka Jordi Hodak yang ikut latihan bersama Persib.
Ya, Luka Jordi Hodak ini tuh anak dari Boyan Hodak yang saat ini mungkin kemarin terlihat latihan bersama Persib ya. Nah, siapa nih Jordi Hodak ini? Yaitu Jordi Hodak adalah anak dari Boyan Hodak. Ini masih muda sih ya, 17 tahun. Ibunya ini orang Malaysia. Yang saat ini tuh si Jordi ini main di klub NKTRJK kalau nggak salah ya. Ya kami pun nggak tahu ini anak bakalan direkrut sama Persib atau enggak. Tapi kalau melihat usianya 18 tahun dengan status pemain asing sih agak kecil ya kemungkinan buat direkrut sama Persib. Ya mungkin ikut latihan doang atau gimana lah ya. Tapi kita kan nggak tahu bagaimana kualitas dari si Luka Jordi Hodak ini. Apakah memang mumpuni ditaruh sebagai bek kiri atau kanan? Iya, bek kiri atau kanan. Kenapa kami bek kiri dan kanan? Karena kemungkinan ya posisi Jordi Hodak ini hampir sama dengan bapaknya, sama-sama bek ya. Tapi kalau dari info yang kami dapat, ini anak posisinya multi posisi. Bisa jadi bek tengah, bek kiri, bek kanan, gelandang bertahan, maupun gelandang serang. Bahkan bisa jadi winger ya. Kita tunggu aja nih bagaimana pergerakan Boyan Hodak di bursa transfer ini. Lanjut, AFC akan gelar ajang baru dengan nama AFC Nation League. Ya, buat kalian yang udah suka dengan sepak bola Eropa mungkin udah pernah denger ya apa yang namanya UEFA Nation League ya. Yakni kompetisi negara-negara antar negara-negara di sebuah benua ya. Nah, AFC Nation League pun ini akan mengikuti cara UEFA membentuk sebuah turnamen baru mempertemukan negara-negara di Asia. Ya mirip-mirip Piala Asia lah ya, cuma bedanya Nation League ini tuh akan dibagi beberapa kategori, beberapa kelas. Jadi intinya AFC Nation League ini tuh sebuah ajang yang mempertemukan tim-tim di Asia, di seluruh Asia, tapi berdasarkan ranking dari timnas itu sendiri. Tapi untuk bagaimana aturannya nanti ya kita pun belum tahu ya kan, karena kan ini belum dirilis secara resmi oleh AFC. Cuma satu hal yang pasti, biasanya kalau ada agenda-agenda timnas yang kayak gini nih, yang baru-baru gini, ini pasti udah rame dong. Dan apa ya, udah diposting sana sini. Wah, timnas akan lakoni laga anu gitu kan. Tapi lihat sekarang, ajang seperti ini aja sepi peminat, cuma numpang lewat aja di beranda sosial media kalian. Betul apa betul? Bahkan padahal nih ya, PSSI itu udah memposting nih, udah nyuruh akun jongosnya, ini udah salaman buat memposting hal ini. Lihat nih, masih sepi responnya cuy. Padahal dulu kita sama-sama tahu, jangankan timnas lakoni laga internasional, bahkan sekelas ajang Tarkam mirip, ya bukan mirip sih, sekelas ajang Tarkam AFF aja kita udah heboh tuh. Tapi sekarang lihat, ini ajang internasional skalanya AFC lo ya, tapi sepi-sepi aja tuh, seolah-olah apa ya, dicuekin gitu. Bahkan kami sering banget melihat di kolom-kolom komentar ataupun kami bertanya pada netizen Indonesia ya, kalau kami temuin itu ya, kami sering bertanya, kenapa sih sekarang ini masyarakat Indonesia kurang berminat pada timnas? Jawabannya hampir sama loh. Ya, ini mereka tuh selalu bilang, selama PSSI-nya masih yang ini, kami ogah ngelihat atau ngikutin timnas. Jadi menurut netizen, sekarang itu kalau lihat PSSI, mau dia ganti pelatih siapapun juga, mau dia ambil pemain manapun juga, males ngikutinnya selama yang ngurusin PSSI-nya masih itu-itu aja. Ada, kok bisa gini ya, PSSI yang katanya baru lahir di tahun 2023, kok jadi kayak gini sekarang? Mamam tuh, maruk sih kalian. Gila jabatan, gila pujian, gila bisnis. Ujung-ujungnya sepak bolanya hancur. Simpatik pun ya wajar kalau luntur. Sepak bola kok dipakai mainan. Suruh tuh si Asroda tuh buat benahin, jangan cuma bisanya bacot. Lanjut, buat kalian yang minta kami mengomentari soal postingan atau komentar dari Andre Rosiade usai timnya mengalahkan Persija ya, ini dengan tulisan di kolom komentar, yang protes silahkan laporkan PT LIB. Kan Papa Ferry Paulus ya, masih direktur PT LIB, ini kan langsung dikomentarin berapa tuh, 13 ribuan lo ya.
Dan katanya sih kebanyakan yang protes sama komentarnya Andre Rosiade ini kebanyakan supporternya Persija. Oke, kalau kami pribadi sebenarnya nggak mau ikut campur dengan urusan ini. Kenapa demikian? Yang pertama, kalian tahulah ya siapa Andre Rosiade. Kami nggak perlu jelasin lagi siapa orang yang satu ini dan bagaimana tabiatnya. Yang kedua, kenapa kami nggak mau terlalu ikut campur? Ini kan masalahnya antara Andre Rosiade dengan Ferry Paulus. Nah, kalau urusannya menyangkut dengan nama Ferry Paulus, ya kami mungkin akan mendukungnya Andre Rosiade lah ya. Kenapa demikian? Karena kami udah muak dan enak lihat si Paul. Yang ketiga, kenapa kami nggak mau terlalu dalam ikut campur? Andre Rosiade kan emang kayak gini, bukan cuma ke Persija doang kayak gininya, tapi hampir ke semua tim juga kayak gini, karena memang wataknya kayak gitu. Yang keempat yang kami lihat di sini ya ternyata yang ngatain supporter Persib El Sosmed malah lebih El Sosmedan mereka. Bayangin aja coba ini. 4 menit 13.000 komentar. Wow, ini sih rekor ya. Ya kalau soal postingan ini nih kata Andre Rosiade wasitnya udah fair lah ya. Nah, ini kan udah biasa dalam sepak bola karena kan kita sama-sama tahu di Indonesia itu ya. Yang menang itu merayakan, yang kalah menjelaskan. Begitu kan? Oke, kita lanjut aja deh. Ini buat yang banyak banget nanya, Bang, kan bursa transfer belum dibuka nih, baru dibukanya bulan Januari. Kok udah banyak klub yang welcome sih? Apa nggak kena sanksi dan denda tuh? Apa nggak kena teguran tuh? Welcome. Emang siapa yang welcome? Oh, Bali United yang baru saja meresmikan TPU Cida, atau Borneo FC yang meresmikan Marcos Astina. Ya kalau kami ditanya bakalan kena sanksi atau teguran atau enggak ya jawabannya enggak sih. Karena sah-sah aja. Tiap klub itu boleh kapan saja merekrut pemain asal si pemain itu ada syarat-syaratnya dan nggak didaftarkan ke liga sebelum bursa transfer dimulai. FIFA sendiri memberikan kelonggaran soal bursa transfer. Ada yang namanya beberapa poin-poin kenapa FIFA memberikan kelonggaran soal bursa transfer. Yang pertama ada yang namanya behind the scene agreement, alias kesepakatan di belakang layar, di mana klub dan pemain ini sepakat untuk kerjasama dan baru diumumkan nanti kalau misalnya bursa transfer baru dibuka. Lalu ada yang namanya free contract agreement. Ini yang namanya ada juga hubungan dengan transfer internasional, transfer domestik. Sebab di liga-liga luar memang kalau di bulan Desember ini udah masuk ke bulan bursa transfer. Jadi setiap klub juga di seluruh dunia yang merekrut pemain baru ya, itu kalau di bulan Desember ini ya disebutnya sah-sah saja karena ini bulan transfer ya. Bulan transfer tuh ya Januari, Desember kan bulan transfer. Apalagi kalau posisi si pemain itu statusnya free agent alias bebas transfer, dan itu bebas-bebas saja direkrut sama klub asal nggak didaftarkan dalam satu liga. Kemudian ada yang namanya keadaan darurat juga. Nah, FIFA membolehkan klub-klub merekrut pemain di luar bursa transfer kalau keadaan kondisi klub itu atau skuad klub itu memang keadaan darurat. Misalnya kekurangan jumlah pemain, ya boleh-boleh aja ambil pemain baru. Ya keuntungannya klub mendapatkan atau mendatangkan pemain-pemain lebih cepat sebelum bursa transfer. Tentu saja si pemain tersebut akan lebih lama adaptasi dan klub pun bisa menjajal dulu nih si pemain ini cocok apa enggak. Kalau dirasa cocok dilanjutin, kalau dirasa enggak cocok ya dilepas, enggak dilanjutin lagi, dilepas lah istilahnya. Nah itulah keuntungannya klub-klub merekrut pemain sebelum bursa transfer dibuka. Yang penting kan dia nggak didaftarin dulu tuh. Lanjut, ini juga lagi rame nih, yakni gestur yang lagi rame. Gesturnya siapa nih? Gesturnya Ryo Matsumura kepada wasit. Oke, kalau kami pribadi ngelihat kejadian ini, ada dua hal yang kami lihat. Ada dua sisi yang kami lihat. Di satu sisi, kami memang setuju, seneng sih ngeliat gestur kayak gini. Sebab faktanya, wasit-wasit di Indonesia itu kebanyakannya lebih mikirin duitnya ketimbang memperdalam ilmu wasitnya. Tapi di sisi lain kami pun jadi bertanya-tanya dan agak jengkel juga sih. Karena kan kita nggak tahu nih apakah nantinya Ryo Matsumura ini akan disanksi sama Komdis apa enggak. Karena kalau tim lain atau pemain klub lain yang lakukan hal seperti ini, nggak usah ditanya. Udah pasti itu didenda.
Selain denda duit, larangan bermain beberapa kali pun pasti akan kena. Tapi permasalahannya adalah Rio Matsumura itu pemain Persija, sementara Komdis kicep sama si Paul. Ya buktinya aja akun forum wasit nggak memposting tuh kejadian ini. Beda waktu itu ketika kejadian Maklok pegang kepalanya wasit Chandra. Ini kan akun forum wasit langsung naik darah nih kan. Jadi ya kalau melihat hal-hal seperti ini, gimana supporter kita nggak emosian? Karena supporter klub lain nggak emosian coba. Karena yang di atasnya pun berat sebelah. Di Liga Indonesia ini supporter tuh banyak yang bilang, kita pun banyak yang bilang wasit kita itu berat sebelah. Ya mau gimana nggak berat sebelah, wong Komdisnya aja berat sebelah, ya sama-sama cocok lah.